وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الكرام، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bernafas, Allah yang masih memberikan kita kesempatan berjamaah ke tempat yang mulia ini. Allah pula lah semoga akan memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan indahnya husnul khatimah, mati kita dalam kondisi membawa iman di hadapannya Allah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala, seorang nabi yang diutus sebagai penutup segala nabi-nabi dan rasul, la nabiyya ba'dah, tapi beliau beribadah, beliau sujud, beliau solat, tidak pernah mengenal ruang dan waktu, bahkan sampai bengkak kakinya untuk mempenghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Masjid, Jami', pengurus BKM, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, subuh ini adalah subuh yang Engkau ijabah doa, yaitu subuhnya Jumat, subuhnya Sayyidul Ayyam. Jamaah yang paling banyak pahalanya adalah solat dalam kondisi berjamaah pada subuh Jumat. Kami meminta kepadamu ya Rabb, kumpulkan kami seperti subuh ini kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu jannatul firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, ibu bapak yang kami hormati, kita sudah berada tepatnya pada hari kedua Ramadan. Tahun lalu juga disampaikan tausiah menyangkut dengan kelebihan Ramadan. Tidak satu, dua, bahkan puluhan penceramah, puluhan guru-guru kita yang memberikan motivasi untuk kita terbangkit jiwanya melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Tapi yakinlah, nasihat demi nasihat tersebut, kalimat-kalimat yang disampaikan dan diutarakan oleh para guru-guru kita, hanya hati-hati yang hiduplah, hanya hati-hati yang punya penghayatanlah yang akan mampu menerima dan mempraktekkannya dalam kehidupan. Hari ini kita sudah berada pada hari yang kedua bulan yang paling mulia dalam kehidupan kita, di mana Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang kami temukan dan kami baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Apa yang beliau sampaikan? As-sanatu kulluha sammun qatil, kata Rasul. Setahun itu merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Kita hidup 11 bulan yang lalu.
Kita hidup 1 tahun yang lalu, 11 bulan telah kita lewati, setahun telah kita lewati. Setahun itu kata Rasul, sammun qatil, racun pembunuh dalam kehidupan. Rasul mengisyaratkan al-lisan sammun qatil, lidah merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Wa dzikrullah taryakuha, zikir kepada Allah merupakan penawar untuk lidah yang menjulang kemana-mana. Kadangkala dalam setiap harinya kita salah kata dengan tetangga, keluarga. Ada obat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Zikir yang kita lantunkan di setiap harinya merupakan penawar untuk lidah yang kita miliki. Yang selanjutnya Rasul meneruskan hadisnya. Al-malu sammun qatil. Harta yang kita miliki merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Kenapa tidak? Dengan harta itu bisa mengakibatkan seseorang hilang nyawa. Dengan harta tersebut pisah kita antara keluarga. Dengan harta tersebut potong kompas, tidak saling kenal antara kakak beradik. Dengan harta tersebut banyak orang tua yang dijerumuskan dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Bahkan tidak tenang hidup mereka kalau berada di alam barzah karena harta yang dimiliki. Sehingga wajar kalau Rasul menarasikan dalam hadisnya, al-malu sammun qatil. Harta merupakan racun pembunuh dalam kehidupan. Diberikan penawarnya, waz zakat fi sabilillah taryakuha. Zakat di jalan Allah merupakan penawar untuk harta yang kita miliki. Bahkan dalam istilah yang lain, kenapa diberikan nama zakat? Tazkiyatun lil mali, untuk membersihkan harta yang kita miliki. Maka harta ditawarkan ataupun harta diobati, harta yang kita miliki diobati oleh zakat yang kita keluarkan. Infak kita di jalan Allah, bersedekah kita di jalan Allah, memberikan investasi dan kontribusi di jalan Allah. Semuanya itu akumulasinya merupakan penawar untuk harta yang kita miliki. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, harta punya penawarnya, lidah punya penawarnya. Lantas apa penawar untuk 1 tahun kami hidup alpa di dalamnya?" Kita hidup setahun kadangkala sering berbuat salah. Kita hidup dalam 1 tahun ini sering bergelimang dengan maksiat. Kita hidup dalam 1 tahun ini bermandikan dengan noda dosa. Apa penawar untuk 1 tahun kami hidup di dalamnya ya Rabb? Apa penawarnya ya Rasulullah? Jawab Nabi, syahru Ramadan taryakuha. Ramadan yang diberikan oleh Allah Ta'ala merupakan penawar untuk 11 bulan kita alpa di dalamnya. Kita bermandikan dengan noda dosa. Hari ini, subuh ini, bulan ini, bersihkan hal tersebut dengan deterjen mereknya Ramadan. Dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sangat banyak hadis yang kita dapatkan, bahkan penamaan daripada bulan Ramadan itu sendiri disampaikan oleh Imam Al-Mawaridi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Apa yang beliau sampaikan? Kenapa dinamakan bulan Ramadan ini dengan kalimat Ra, Mim dan Dad? Ramadan. Yang di ujungnya ditambah alif dan nun. Apa maksudnya? Beliau menjawab, li'annahu yarmidudz dzunub ay yahrikuha. Artinya, dalam bulan Ramadan ini akan dibakar semua dosa yang pernah dilakukan oleh umat Muhammad. Sehingga diberikan nama dengan kalimat Ramadan. Bulan Ramadan, bulan pengampun dosa. Dalam Hasyiah Bujairimi juga disampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan untuk menghapus dan membakar dosa manusia. Semua orang sadar betul. Semua orang paham betul bahwa Ramadan ini merupakan sebuah bulan yang mana kita akan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa yang telah kita lakukan. Namun berapa banyak orang yang sadar? Baik saya, ibu-ibu, bapak-bapak semua dan kita semua hari ini. Akankah Ramadan yang sudah berjalan 2 hari ini akan kita jadikan sebagai Ramadan yang tidak bermakna? Dulu sibuk kita dengan aktivitas duniawiyah.
untuk mengumpulkan harta, untuk memiliki jabatan, untuk mengumpulkan kekayaan. Dalam bulan Ramadan ini, kalau orang yang bijak, carilah hartamu 11 bulan, diamkan dirimu untuk beribadah kepada Allah hanya 1 bulan, hamba Allah. Al-Quran yang berada di pojok-pojok rumah kita, jangan biarkan dia berdebu tanpa sentuhan. Buka lembarannya, baca hurufnya, baca kalimatnya, tadabbur maknanya, mintalah ampun kepada Allah. Semoga dalam bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk penghilang dan dosa kita yang pernah kita lakukan. Bahkan Nabi Allah Musa dalam Al-Wah, dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Habib Al-Haddad, disampaikan bahwa keistimewaan umat Muhammad ini membuat Nabi Musa kagum. Dalam Al-Wah, Al-Wah itu merupakan lembaran kitab Taurat. Ada sebuah dialog Nabi Musa dengan Allah. Ya Rabbi, kata Nabi Musa, ma hadhihi ummatu Muhammadiyah. Siapa itu umat Muhammadiyah? Ya Rabbi, ya Tuhanku, tanya Musa. Kenapa Musa? Mereka sangat istimewa. Kulihat dalam cerita, ya, kulihat dalam Al-Wah. Bagaimana keistimewaan mereka? Engkau berikan pahala yang sangat besar untuk mereka yang mengerjakan ibadah yang kecil. Artinya satu kebaikan yang kita laksanakan lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, bahkan sampai 100 kali lipat. Ditanyakan oleh Nabi Musa, kenapa demikian? Jawab Allah, ya Musa, umat Muhammad itu adalah umat yang kuberikan cobaan. Umat yang kuberikan harta sedikit kadangkala, tapi mereka sabar dan menerima dengan kelapangan dada. Sehingga aku balas kehidupan mereka dengan cara kuberikan pahala yang besar untuk ibadah-ibadah yang kecil yang mereka lakukan. Olehnya, dialog Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berbicara dengan Allah, sangat banyak dialog beliau tentang umat Muhammad. Salah satu hal yang membuat kita terharu dan harus menjadi semangat untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan. Nabi Musa bertanya, ma hadhihi Muhammadiyah? Siapa itu umat Muhammadiyah ini ya Rabb? Kenapa Musa? Mereka beribadah dalam bulan suci Ramadan, tidak mengenal ruang dan waktu, dan engkau sangat memberikan keistimewaan kepada mereka. Allah menjawab, mereka umat Muhammad, huwa ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Muhammad yang mana saat berbuka puasa dekat dengan diriku tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih. Iya demikian ya Allah, iya Musa. Gekun le Nabi Musa, faj'alhum ummati. Jadikan mereka sebagai umatku ya Rabb. Tidak Musa. Umat yang kuhidupkan dalam bulan suci Ramadan hanya kuberikan kepada seorang Nabi yang sangat mulia. Khatimun Nabiyyin. Itulah Nabi Muhammad. Bukan untukmu wahai Musa. Dengan segala kerendahan hati, Nabi Musa harus menerima dengan lapang dada. Beliau seorang Nabi, diberikan kitab Taurat. Beliau mampu membelah lautan. Beliau melawan dengan Fir'aun, raja yang sangat zalim. Beliau jaminan surga. Dengan segala kerendahan hati, sangat berharap kepada Allah untuk kita dijadikan sebagai umatnya. Hanya karena satu alasan. Kenapa? Karena diberikan bulan suci Ramadan. Setelah disampaikan beberapa kalimat tausiah, apakah kita pulang dari sini belum terbuka hati kita untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Pada muro yang kau likut ulama Ineng Aceh, termasuk seorang ulama, beliau istrinya Abu Paya Pasi, sering Abu Ali sering mengisi tausiah di sini. Apa yang ingin kita sampaikan? Kadangkala beliau berasumsi kanyo takalan jamun lepah gudip dan bulan Ramadan, tapi megang, Allah berkata lain. Saat megang tiba, datang malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Semoga kita doakan beliau husnul khatimah dan diberikan tempat yang mulia oleh Allah Ta'ala. Apa yang perlu kita ambil, kita petik dari sejarah tersebut? Ada orang-orang yang kadangkala ingin beribadah,
mempersiapkan diri, mempersiapkan tubuhnya, mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan kesehatannya untuk bisa beribadah dalam bulan suci Ramadan. Dulu pernah sujud di Masjid Jami, hari ini dia berasumsi, berharap, semoga ya Rabb, dalam bulan Ramadan ini saya bisa sujud di Masjid Jami lagi. Saya bisa tadarrus di Masjid Jami lagi. Saya bisa iktikaf di Masjid Jami lagi. Saya bisa beribadah di Masjid Jami lagi. Tetapi menjelang Ramadan tiba, saat megang datang, Allah berbicara lain. Datang malaikat Israel diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya. Sehingga tidak bisa merasakan indahnya Ramadan seperti kita hamba Allah. Siapa tahu malam ini, subuh ini, selepas kita pulang dari tempat ini, berjumpa kita dengan malaikat Israel. Ataupun besok, atau lusa, ataupun tidak mampu kita antarkan Ramadan ini sempurna 30 hari. Maka hari-hari yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, hari ini merupakan hari kedua. Mari kita manfaatkan, menjadikan sebagai sebuah bulan penghapus dosa. Kita merengkuh rahmatnya Allah, kita merengkuh nikmatnya Allah, kita merengkuh kepada Allah, supaya kita termasuk dalam kategori hamba yang tidak punya dosa karena berkat bulan suci Ramadan yang nantinya akan mendapatkan titel muttaqin dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ambil kesimpulan adalah, yang pertama sekali, manfaatkan kondisi, manfaatkan suasana Ramadan ini menjadi bulan yang sangat bermakna di sisi kita. Bukan untuk euforia, bukan untuk mempublikasi ibadah, bukan untuk menampakkan ibadah kepada orang lain, tapi lakukan karena kepentingan untuk pribadi kita masing-masing. Bulan Ramadan ini merupakan bulan pengampunan dosa, bulan untuk dihapus semua kesalahan kita. Jadikan bulan ini sebagai bulan yang mampu nantinya akan terhapus segala dosa kita hamba Allah. Yang terakhir, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mana Nabi Musa meminta kita semua untuk dijadikan sebagai umatnya. Semoga kita yang sudah dijadikan sebagai umat Muhammad dengan kelebihan bulan Ramadan akan mampu kita gapai. Karena kalau kita berbicara terhadap kelebihan bulan Ramadan, tidak cukup waktu 1 ataupun 2 jam. Mudah-mudahan poin penting pada subuh ini, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.